Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan, pembelajaran 1. Mari simak penjelasan berikut ini. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta bebatuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam menyimpan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir, dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi resapan air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Selanjutnya, kamu telah membaca teks siklus air tanah. Peristiwa apa yang terdapat pada teks? Bagaimana urutannya? Tuliskan dalam diagram alir berikut ini. Mari kita kerjakan bersama-sama. Siklus air tanah. Peristiwa 1, air bergerak ke udara meninggalkan tanah melalui penguapan dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Peristiwa kedua, air yang turun kembali ke tanah kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah atau pori-pori tanah. Peristiwa 3, tumbuhan berfungsi menyerap air yang masuk ke tanah melalui akarnya dan akhirnya menjadi air cadangan atau sumber air. Setelah itu, mari kita jawab bersama-sama soal-soal berikut ini. 1. Tulislah proses terjadinya air tanah. Proses terjadinya air tanah. Air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui penguapan dan air kembali turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun kembali ke tanah dalam bentuk air hujan kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah-celah atau pori-pori tanah. Air yang masuk dalam tanah kemudian diserap oleh tumbuhan melalui akar-akarnya untuk kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Nomor 2, tulislah faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah adalah 1. Faktor alam, kondisi tanah, dan kondisi iklim. 2. Faktor kegiatan manusia, penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan pertanian, perumahan, perindustrian, pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton yang menyebabkan terhalangnya air meresap ke dalam tanah. Nomor 3, tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. 1. Kebijaksanaan dalam menggunakan air atau hemat air. 2. Menanam pohon atau penghijauan. 3. Membuat lubang resapan. 4. Mengurangi sampah atau limbah. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.